Malam itu udara Bandung terasa dingin menusuk tulang. Wahyu, penjual cuanki keliling, mendorong gerobak kayunya yang sederhana. Lampu bohlam kecil di pojok gerobak menjadi satu-satunya penerang, sementara jalanan gang tampak lengang. Ia sudah terbiasa melewati gang itu, meski katanya sering ada cerita seram tentang pohon beringin besar yang berdiri angkuh di ujung jalan. Suara roda gerobak berdecit pelan saat melintasi bebatuan. Tiba-tiba, dari arah beringin, muncul seorang wanita muda. Wajahnya pucat, rambut panjang terurai, dan bajunya putih lusuh seakan lama tak pernah berganti. Ia tersenyum tipis ke arah Wahyu. "Kang, satu mangkuk cuanki?" "Iya," ucapnya lirih. Suaranya terdengar begitu lembut namun menimbulkan hawa dingin yang merambat ke tengkuk Wahyu. Dengan sedikit ragu, Wahyu segera menyajikan semangkuk cuanki hangat. Asap mengepul dari kuah panas, namun wanita itu hanya menatapinya tanpa segera menyentuh. Sesaat, pandangan matanya beralih, menunjuk samar ke arah pohon beringin besar di belakangnya, seolah ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan. Wahyu hanya bisa diam, mencoba menepis rasa tidak enak di dadanya. Setelah membayar dengan uang yang terasa dingin di tangannya, wanita itu berjalan pelan ke arah gelap dan menghilang di balik beringin. Sepanjang jalan pulang, Wahyu terus memikirkan pelanggan barunya itu. Cantik, tapi ada sesuatu yang ganjil. Dan malam itu, untuk pertama kalinya ia merasakan, mungkin gerobaknya bukan hanya disinggahi manusia. Malam berikutnya, Wahyu kembali melewati gang yang sama. Dalam hatinya ada perasaan campur aduk, takut, penasaran, sekaligus heran. Ia berharap wanita itu tidak muncul lagi, tapi entah kenapa gerak kakinya justru mempercepat langkah ke arah pohon beringin tua. Benar saja, di bawah redup lampu jalan yang berkelip lemah, wanita itu berdiri lagi. Rambut panjangnya tergerai menutupi sebagian wajah, bajunya masih sama, putih lusuh, kotor di bagian bawah. Kali ini ia tersenyum lebih lebar, membuat dada Wahyu berdebar. "Kang, seperti biasa, satu mangkuk cuanki," katanya. Wahyu menyendok kuah panas dengan tangan gemetar. Entah mengapa hawa dingin lebih menusuk malam itu. Ketika menyerahkan mangkuk, wanita itu tidak langsung mengambil, melainkan menatap Wahyu dalam-dalam. Bibirnya bergerak pelan, nyaris seperti bisikan. "Tolong aku ingin disempurnakan." Wahyu tertegun. Sendok di tangannya hampir terjatuh. Apa maksudnya, Neng?" Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Wanita itu hanya tersenyum samar, lalu mengangkat jarinya, menunjuk ke arah pohon beringin besar yang menjulang gelap di belakangnya. Dari sela akar tua, Wahyu merasa seolah ada sesuatu yang bergerak, entah hanya bayangan atau memang nyata. Saat ia menoleh lagi, wanita itu sudah tidak ada. Mangkuk cuanki masih utuh di bangku kayu, uapnya perlahan hilang tertiup angin malam. Wahyu merinding. Ia sadar betul, apa yang dilihatnya barusan bukan sekadar pelanggan biasa. Sesuatu yang lebih menyeramkan sedang mencoba berkomunikasi dengannya. Sejak pertemuannya malam itu, Wahyu tidak bisa tidur nyenyak. Bisikan lirih wanita yang meminta disempurnakan terus terngiang di telinganya. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya halusinasi. Tapi, semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas suara itu terdengar. Malam berikutnya, Wahyu kembali melewati gang yang sama.
Udara terasa lebih pengap, daun-daun beringin berdesir meski angin nyaris tak berhembus. Gerobaknya berhenti tepat di bawah pohon tua itu. Dari balik kegelapan, wanita itu muncul lagi. Kali ini wajahnya terlihat lebih muram. "Kang Wahyu," ucapnya lirih. "Kenapa, Neng?" Wahyu memberanikan diri bertanya. Dengan mata berkaca-kaca, Imas menunjuk lagi ke arah akar besar beringin yang menjuntai ke tanah. "Aku ada di sana," katanya. Wahyu mengernyit, bingung. "Ada di sana? Maksudnya gimana?" Imas menunduk, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Ada air mata mengalir di pipinya, tapi bukan air mata biasa, tampak hitam, pekat, dan menetes hingga membasahi tanah. "Aku dibunuh, jasadku dikubur di bawah pohon ini. Tolong, keluarkan aku, biar aku tenang." Jantung Wahyu berdegup kencang. Kakinya gemetar, seolah kehilangan tenaga. Ia melangkah mundur, tapi tatapan Imas yang penuh penderitaan membuatnya terpaku. Rasa takut bercampur iba. Untuk pertama kali, Wahyu menyadari, pelanggan tetapnya bukan hanya ingin cuanki, tapi sebuah pertolongan yang jauh lebih besar. Dari sudut mata, Wahyu melihat tanah di bawah akar beringin tampak gembur, seperti pernah digali. Ia menelan ludah. Malam itu, ia akhirnya percaya, Imas bukan sekadar hantu, tapi korban yang terjebak menunggu seseorang untuk menyingkap kebenaran. Seharian penuh Wahyu tak bisa berkonsentrasi berjualan. Wajah pucat Imas dan pengakuannya tentang kuburan di bawah beringin terus membayang di kepalanya. Malam itu, ia memberanikan diri menceritakan kejadian aneh itu pada tetua kampung. Pak Ujang, seorang sesepuh yang dikenal bijak, hanya terdiam lama. "Kalau yang kau katakan benar, berarti perempuan itu sedang minta tolong. Arwah yang tidak tenang memang suka mendatangi orang-orang tertentu," ucapnya pelan. Awalnya warga tidak percaya. Mereka menganggap Wahyu berkhayal karena terlalu lelah. Namun setelah ia memohon, beberapa pemuda akhirnya mau ikut memeriksa pohon beringin besar. Dengan peralatan seadanya, mereka menggali tanah di bawah akar tua itu. Tak butuh waktu lama, bau busuk menusuk hidung mereka. Warga bergidik ngeri saat menemukan tulang belulang dengan sisa kain putih yang masih melekat. Wajah-wajah berubah pucat, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Polisi segera dipanggil. Hasil penyelidikan membuktikan, tulang itu adalah jasad seorang wanita muda. Dari data lama, polisi mengaitkannya dengan kasus hilangnya seorang gadis bernama Imas, yang lenyap tanpa jejak beberapa tahun lalu. Kasus itu sempat mandek, tak pernah terungkap siapa pelakunya. Wahyu tercekat. Ia berdiri kaku di samping gerobaknya yang ia dorong ke tempat kejadian. Ingatannya melayang pada setiap pertemuan singkat dengan Imas, senyum samar, baju putih lusuh, dan tangannya yang selalu menunjuk ke arah beringin. Kini semua terjawab. Pelanggannya memang bukan manusia biasa, melainkan roh seorang korban yang menunggu dibebaskan dari kuburannya yang tidak layak. Beberapa hari setelah penemuan jasad itu, warga bersama pihak keluarga mengadakan pemakaman yang layak untuk Imas. Doa-doa dipanjatkan, kain kafan putih membungkus tulang belulangnya dengan hormat. Tidak ada lagi tanah gembur di bawah beringin tua, hanya batu nisan sederhana yang menandai akhir penderitaannya. Malamnya, Wahyu kembali mendorong gerobak cuankinya melewati gang itu. Pohon beringin tampak lebih tenang, seolah hawa mencekam yang biasanya menyelimuti telah sirna.
Namun ia masih menyisakan satu mangkuk. Cuanki panas di atas bangku kayu, entah kenapa, seperti sebuah kebiasaan yang tak ingin ia hentikan. Saat ia melangkah pergi, angin malam bertiup lembut. Dalam samar cahaya lampu jalan, Wahyu melihat sosok Imas berdiri di dekat beringin. Kali ini wajahnya tidak pucat lagi, melainkan berseri, dengan senyum tulus yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Terima kasih, Kang Wahyu," suara itu bergema lembut, nyaris seperti bisikan angin. "Aku bisa pulang dengan tenang." Wahyu hanya terdiam, matanya panas menahan haru. Dalam sekejap, sosok Imas memudar perlahan, lenyap bersama angin malam. Sejak malam itu, Imas tak pernah lagi muncul. Wahyu tahu, pelanggan gaibnya telah menemukan jalannya. Namun, setiap kali ia menyajikan cuanki untuk orang-orang, hatinya selalu teringat pada seorang wanita yang pernah meminta pertolongan dengan cara paling misterius. Seorang pelanggan malam, bernama Imas.